Halo teman-teman. Oke, anyway teman-teman, di Transfer Talk kali ini, Minfor akan membahas topik yang gak kalah seru pastinya daripada Transfer Talk minggu lalu. Dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru saja join live-nya Minfor. Udah ada 6 orang sekarang. Keren 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 keren. Halo halo teman-teman sekalian. Anyway, gimana kabarnya? Terima kasih udah menyempatkan untuk bergabung di live Minver kali ini. Dan pastinya di live kali ini Minver akan menyuguhkan topik yang gak kalah keren nih daripada pembahasan di minggu lalu. Karena di minggu ini pada Transfer Talk episode 3 ini Minver mendatangkan narasumber yang sangat keren. Siapa itu? Bentar lagi akan Minver bahas. Apalagi bahasan pada Transfer Talk episode 3 kali ini tuh keren sekali. Yang mana adalah menjelajahi beragam perspektif tentang pendidikan dari seorang akademisi. Nah, narasumber tersebut siapa? Narasumber tersebut adalah Pak Wawan Eko Yulianto. Beliau itu dosen dari Universitas Macung di Malang. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Malang, lalu menempuh pendidikan S2 dan S3 di University of Arkansas di Amerika Serikat. Kurang keren apa coba? Nah, ini juga bisa menyambung pada topik pembahasan kita minggu lalu mengenai kuliah di luar negeri. Nah, untuk teman-teman sekalian, nanti bisa juga untuk bertanya kepada Pak Wawan mengenai dunia perkuliahan, tips-tipsnya untuk survive di perkuliahan, dapatkan nilai yang baik atau apapun itu, atau bahkan bisa juga kalian nanti bertanya mengenai cara agar bisa kuliah di luar negeri kepada Pak Wawan. Bisa banget. Nanti bentar lagi kita akan sambungkan ke Pak Wawan. Nah, cara tanyanya gimana? Nanti kalian bisa langsung tanya di kolom komentar ataupun langsung bisa DM translation transfer. Semisal kalian ingin bertanya mengenai apapun itu kepada Pak Wawan nantinya. Jadi gitu teman-teman. Halo untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Transfer Talk episode 3 kali ini. Jangan lupa, semisal kalian ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar ataupun bisa DM Minver. Oke teman-teman, biar gak lama-lama lagi, bentar lagi Minver akan langsung sambungkan kepada Pak Wawan Eko Yulianto sebagai narasumber pada episode 3 kali ini. Kita nanti akan membahas banyak sekali mengenai perspektif-perspektif di dunia pendidikan. Nanti kita juga akan kulik nih bagaimana perspektif beliau pada pendidikan kita saat ini. Jadi seperti itu teman-teman. Apalagi Minver yakin kebanyakan penonton Minver kali ini kebanyakan yaitu para mahasiswa yang mungkin kalian lagi struggle nih dengan perkuliahan kalian. Nah, itu bisa banget kalian tanya sebanyak mungkin mengenai hal tersebut kepada Minver ataupun Pak Wawan nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Minver sekarang akan sambungkan kepada Pak Wawan nih. Oke. Oke. Oke, halo teman-teman yang baru bergabung. Nah, ini Pak Wawan nih.
udah bergabung bersama kita. Halo Pak Wawan, gimana kabarnya? Halo Mas, baik kedengaran ya? Oke, jelas Pak. Alhamdulillah, jelas banget. Pak Wawan, Alhamdulillah Iya. kabarnya baik. Anyway, lagi sibuk apa hari ini Pak? Ya, sibuk ngajar, Sibuk kan? nulis, dan Oke, siap, siap, siap Pak. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi nih Pak. Ya mm, Pak, bentar teman ya. Halo Pak, apakah suara saya terdengar jelas Pak? kedengaran jelas Mas. Tapi di saya kayaknya putus-putus ya. Maksudnya dari Oh saya iya, putus-putus. iya benar Pak. Oke, Sedikit putus-putus. Tapi sepertinya nanti akan membaik nih koneksinya nih. Nah, anyway Pak, seperti alhamdulillah. yang saya bicarakan tadi, bener nggak nih Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Dulu Pak Wawan lulusan mana dan mengenyam pendidikan di mana saja. Tadi sempat saya mention juga bahwa Pak Wawan ini dulu menempuh pendidikan S2 dan S3-nya di University of Arkansas. Bener nggak Pak? Oh iya, betul Mas. Ya, Oke, S2 dan keren banget. S3 saya di kota Fayetteville, University Iya, of Arkansas. oke, keren, 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 Pak. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman nih, gimana sih atau kok bisa Pak Wawan mengenyam pendidikan di sana? Caranya gimana? Ikut beasiswa kah atau gimana? Yang mana bisa jadi inspirasi nih mungkin kepada penonton kita sekarang. Bisa diceritakan Bapak? Gimana Bapak? Oke, baik. Eh, jadi saya dapat beasiswa Ya, dapat beasiswa di University of Arkansas dan di Indonesia dikelola sama AF ya. oke. Siswa S2 itu buat belajar comparative literature and cultural Ya, studies. Waktu itu ya. saya fokusnya banyak di penerjemahan sastra. Manajemen sastra. Terus iya, habis itu balik lagi ke Indonesia setahun, terus tahun depannya kuliah lagi S3. Waktu itu sambil ngajar ya. Jadi ada teaching assistantship gitu. Saya ngajar di Ya, sana dua mata kuliah gitu sama dapat SMP-nya di dapat pembebasan. oke Pak. Iya. Terus balik ke Indonesia 2016 dan mulai ngajar di Universitas Madrid sampai Oh, sekarang. oke. Sampai sekarang Bapak. Oke, berarti Universitas Macung ini sebagai kampus pertama yang Bapak ajar atau sebelumnya ada Pak? Kalau mengajar di Indonesia memang kampus pertama di Universitas Kampus Madrid, pertama. tapi sebelumnya saya pernah kerja di universitas juga. Dulu sempat kerja Oke. di Brawijaya sebagai penerjemah. Sebagai penerjemah. Oke, oke, oke. Nah, Iya, pastinya ini relate banget nih dengan translation transfer mengenai penerjemahan, apalagi dengan penonton kita sekarang yang mungkin banyak nih tertarik mengenai penerjemahan. Mungkin nanti akan kita singgung sedikit-sedikit mengenai penerjemahan Pak ya dari segi apapun. Nah, oke iya. teman-teman, Pak Awan nih, mungkin yang penonton sekarang kepo nih, uh, menurut Pak Wawan gimana sih uh, pandangan Bapak atau perspektif Bapak mengenai uh, pendidikan di era digital sekarang nih Pak? Apakah ada tantangan sendiri atau tantangan seperti apa yang Bapak rasakan mengenai pendidikan di era digital sekarang Pak? Oke, ya ada banyak sih tantangannya ya, Oke, karena ini era yang tidak saya alami benar-benar ketika saya masih kuliah S1 dulu. iya benar, Jadi ketika S1 dulu kan belum zaman milenial ya, benar. masih masih zaman kolonial. Iya benar, benar, Ya, benar. uh, teknologi digital tentu ada lah, komputer dan lain sebagainya, tapi tidak semasif sekarang. Kalau Iya, sekarang kan
banyak sekali informasi di sana dan yang menurut saya paling menantang itu adalah bahwa banyak hal di luar itu bergerak dengan sangat cepat, berkembang dengan sangat cepat. Gitu. Jadi itu yang dialami oleh mahasiswa kami ya di Universitas Macung ini. Dan akhirnya sebagai dosen kita juga mau tidak mau harus tetap catch up sama perkembangan ini. Sebab kalau tidak catch up ya kelihatan sekali akan tertinggal bahkan dengan mahasiswa kita sendiri gitu ya. Bukan ini sih yang namanya pendidik ya, dunia pendidikan itu memang kita mengajar, tapi idealnya adalah kita akhirnya juga belajar dari mahasiswa yang kita ajar ya. Tapi kalau dosennya tertinggal terlalu jauh dalam hal yang sedang ada saat ini ya tidak lucu juga kan akhirnya. Jadi ya itu tantangannya adalah bagaimana kita harus selalu yang tetap mengarahkan mahasiswa kita untuk ke hal-hal yang lebih mendasar gitu ya. Karena banyak dari elemen dalam budaya digital ini yang lebih sifatnya permukaan saja. Sementara kita di universitas ketika harus belajar ya harus belajar sampai ke fondasinya dan bahkan sampai ke akarnya. Kita tetap harus tetap tahu akarnya, tahu fondasinya dan akhirnya bisa menentukan bagaimana kita perlu ikut berubah. Gitu. Oke, siap Pak. Nah, kalau kita bahas mengenai pendidikan di era digital ini, pasti nggak lepas dari isu-isu belakangan ini, apalagi tentang COVID, nah Pak ya. Apalagi kita di lockdown mungkin hampir 2 tahun Pak ya. Nah itu pasti jadi struggle tersendiri bagi para pendidik. Apalagi kita dipaksa untuk kuliah dari jarak jauh yang sebelumnya itu belum pernah dirasakan mungkin oleh semua orang dunia ini. Nah, tantangan terbesar saat itu bagi Bapak gimana nih Pak? Iya, tantangan terbesar kalau awal-awal memang tantangan terbesarnya adalah migrasi ke dunia digitalnya ya, benar. Karena semua harus terjadi di sana. Tapi ya sebentar saja kita mestinya sudah bisa adaptasi lah. Kita sementara ketika mulai kuliah daring, kita hidup sepenuhnya di sana. Itu sebentar saja. Yang lebih terasa belakangan ketika mahasiswa itu kelihatan mulai jenuh dengan perkuliahan daring, terus banyak yang ya kuliah memang hadir di kelas tapi tidak maksimal karena berbagai hal lah ya. Yang membuat orang nggak maksimal belajar waktu pandemi itu kan macam-macam, mulai dari koneksi internet sampai rumah yang tidak kondusif, kan tidak semua rumah punya kamar buat mahasiswa belajar gitu ya. Jadi itu tantangan juga dan ya kami di prodi sama di universitas itu sering ketemu dan membahas hal-hal yang tidak pernah ada dibahas di tips-tips mengajar era pandemi tapi terjadi. Misalnya mahasiswanya ternyata ya di rumah dia tidak maksimal karena sering diminta orang tuanya bantu usaha. Kan banyak mahasiswa yang keluarganya punya usaha dan karena sudah di rumah ya harus bantu usaha. Jadi, gitu. Betul. Jadi tantangan terbesarnya kemudian adalah menjaga agar mahasiswa itu benar-benar bisa mendapat di pandemi itu. Ya, di situ saya pikir tantangan terbesarnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Nah, selain itu Pak, apakah pasti ya ada perbedaan yang signifikan bagi para mahasiswa, apalagi waktu transisi dari masuk yang
di Zoom terus tiba-tiba transisi ke langsung offline. Nah, apalagi terutama bagi mahasiswa baru yang baru masuk langsung tiba-tiba online tuh banyak kan Pak. Nah, terus waktu mereka tiba-tiba offline masuk ke kampus, nah mungkin Bapak bisa uh, um, tahu bahwa mereka itu beda banget waktu mereka offline. Iya nggak sih Pak? Betul, Benar, beda, benar, benar. beda banget. Beda banget. Beda secara penampilan pertama ya, Oke. penampilan dalam artian ketika online itu kan tidak semua menyalakan Iya, kamera. benar. Akhirnya ya kita banyak kenal nama saja. Mm-mm. Dan ketika mengajar mereka seperti kenal kita cukup dekat karena kita dosennya kan harus tampil di layar terus ya muncul. Harus. Sementara Iya, kita tidak banyak kenal mereka. Jadi ketika pertama kali itu agak ragu, ini mahasiswa yang mana dan oke. aneh rasanya ya mengajar orang yang Uh, uh, tidak kita kenal gitu ya. Makanya butuh pengenalan dulu gitu. Dan hmm, kalau di pendidikan bahasa ya, ya, itu tantangannya ada tambahan karena salah satu yang membuat pendidikan bahasa itu idealnya di kampus adalah kita berkomunikasi dengan mahasiswa dalam bahasa Inggris. iya Pak. Di luar kelas juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke. Dan dari situ mahasiswa juga kemudian meningkatkan bahasa Inggrisnya. Hmm. Sementara ketika di pandemi itu pertemuan kami dengan mahasiswa itu nyaris full online semua ya. Kecuali Iya. beberapa mahasiswa yang mengambil inisiatif datang ke kampus gitu. Dan itu artinya pertemuan kami sangat sedikit dan mereka juga terekspos ke bahasa Inggris relatif sedikit dan ketika kita bertemu tidak ada cukup kedekatan dan Iya. ketika kita menggunakan bahasa Inggris rasanya seperti berjarak sekali terlalu formal. Betul. Akhirnya harus sedikit dosennya harus sedikit mengurangi kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia dan bahkan ada kalanya terlalu banyak ngomong bahasa Indonesia yang untuk membangun kedekatan itu dengan mahasiswa. Jadi ya Oke. ada trade off-nya gitulah. Oke. Oke. Tapi ya seiring waktu kultur berbahasa Inggris itu dikuatkan lagi biar mahasiswa juga mendapatkan ekspos ke bahasa Inggris lebih banyak selain di kelas. Ya. Oke. Oke. Siap Pak. Nah, um, balik lagi nih, waktu Bapak kuliah di Amerika dulu. Mungkin ini saya ngambil pertanyaan dari minggu lalu juga yang sebenarnya banyak ditanyakan oleh teman-teman pada sesi minggu lalu. Mungkin Bapak bisa memberikan perspektif baru kepada kita semua nih. Nah, perbedaan yang sangat mencolok antara mungkin dari murid-muridnya dulu deh di luar negeri di Amerika dengan di Indonesia. Nah, itu seperti apa, Pak? Oke, perbedaan yang mencolok ya. Iya, Ada benar. banyak mungkin ya. Kalau salah satu yang saya perhatikan itu mahasiswa di Amerika itu sangat suka ngomong. Suka ngomong. Jadi Oke. sangat suka ngomong dalam artian ketika kita kebanyakan mahasiswa itu mengambil inisiatif untuk oh ya ini kesempatan saya ngomong menyampaikan gagasan didengar oleh dosen. Meskipun tidak jarang yang disampaikan itu lebih bersifat hal-hal yang personal, Iya. bukan berdasarkan teori yang dibahas di bukunya atau bahkan agak-agak ngawur juga gitu kadang-kadang. Pokoknya asal Jadi tanya. Iya. iya keberanian ngomongnya itu sangat tinggi. Sementara Oke, kalau oke. di Indonesia kan cenderung ya kurang banyak ngomong ya, kurang banyak ngomong atau ada sebagian. Nah, Ya, jadi butuh usaha untuk membuat mahasiswa itu nggak takut ngomong karena ya lagi-lagi ini kan kuliah bahasa ya. iya benar. Menyampaikan gagasan itu kadang-kadang lebih penting
di awal daripada kualitas dari gagasan itu. Karena memang ada elemen pembelajaran bahasa. Tapi pada akhirnya juga kita mengejar kualitas dari apa yang disampaikan. Ya, frekuensi ngomongnya. Oke. Siap, Pak. Bentar. Bisa diulang sedikit, Pak. Soalnya tadi sepertinya Bapak sedikit terputus. Oh, oke. Ya. Yang mana tadi, Mas? Ini, kira-kira para pelajar di Amerika itu bisa lebih pede meskipun gagasannya itu mungkin kurang, Pak ya. Itu kenapa sih, Pak? Nah, saya sendiri tidak tahu pasti seperti apa, tapi ada kesan bahwa keberanian untuk menyampaikan gagasan itu adalah bagian dari etos yang harus apa ya? Satu bagian dari bagaimana bersikap di umum di depan publik. Oke, siap. Ya, jadi menyampaikan gagasan itu dipandang sebagai sesuatu yang ya bisa dibilang harus atau wajib gitu. Iya. Sementara untuk kita pada umumnya menyampaikan gagasan di publik itu oke, bagus, tapi kalaupun tidak atau misalnya orang lain punya gagasan yang kurang lebih sama, kita cenderung oh ya memang seperti itu, nggak perlu kita ngomong sendiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, kadangkala nih Pak, saya kan juga sebagai mahasiswa juga tahun lalu. Nah, mungkin yang jadi pikiran teman-teman mahasiswa, mungkin Bapak tahu juga, di Indonesia ini, terutama di kampus-kampus, bahwasanya orang yang mau menunjukkan gagasannya, atau dalam arti kita mau bertanya, itu kadangkala kendalanya, kalau mereka nggak berpede itu, pertama, takut menyampaikan bahwa gagasannya itu benar atau tidak. Yang kedua, mereka kadangkala itu takut dinilai oleh teman-temannya. Entah itu dinilai guru, kayak misalnya, kenapa sih harus tanya, langsung skip aja kali ya, langsung. Nah, kadang itu jadi penghambat nih, bagi para mahasiswa yang ingin PD atau menyampaikan gagasannya kepada dosen atau ke kelas. Nah, sebagai seorang pendidik, ada nggak sih solusi buat kami nih para mahasiswa agar berani menyampaikan gagasan itu dengan lantang, gitu, tanpa takut dari perspektif orang-orang di sekitarnya? Gimana nih menurut Bapak? Ya, jadi gini Mas, setiap budaya itu kan punya istilahnya kode kultural ya. Kalau katanya Andy Molinsky itu ada istilahnya kode kultural di setiap budaya. Kode kultural itu bisa directness, kelangsungan informasi, assertiveness, ketegasan, atau self-promotion, dan banyak, ada 6 pokoknya. Nah, self-promotion ini adalah sesuatu yang di budaya tertentu lebih tinggi daripada di budaya yang lain. Di Amerika itu self-promotionnya atau keberanian untuk menunjukkan diri di hadapan orang itu cukup tinggi. Sementara di Indonesia, self-promotion dan enthusiasm itu kalau dulu rendah. Karena kita terlalu kelihatan semangat melakukan banyak hal atau high achieving gitu, dianggap ambis dan lain sebagainya gitulah ya. Kan benar. Ada kan yang seperti itu. Pasti banyak Pak maksudnya. Betul. Padahal pada kenyataannya ketika kita di dunia kerja, akhirnya kan orang ya kita perlu menunjukkan antusiasme kita dalam bekerja, menunjukkan keseriusan dalam bekerja, karena ya untuk mencapai tujuan dalam pekerjaan itu kan dibutuhkan itu. Nah akhirnya sekarang ini self promotion itu di Indonesia semakin dianggap lebih penting. Belum lagi sekarang ada budaya LinkedIn itu ya. Setiap orang mempromosikan dirinya sendiri. Benar. Apa namanya, sertifikat berupa PDF juga kalau bisa share juga di LinkedIn gitu kan ya. Sekarang. Nah, benar. Iya. Jadi itu ada perubahan ke arah sana. Nah, kalau ditanya apa ada cara
bisa ngomong ya, menyampaikan gagasan. Mungkin ya itu bahaya kita itu bergeser dalam penilaian ketika itu kan juga oleh menyampaikan gagasan dan dalam kuliah kita ya melihat satu latihan begitulah. Kalau kita mau memanfaatkan tugas-tugas presentasi ini sebagai latihan untuk tampil di depan publik atau menjawab pertanyaan dari dosen itu sebagai latihan untuk menyampaikan gagasan, ya mungkin dengan begitu kawan-kawan jadi lebih ada lebih ada motivasi untuk ikut aktif di kelas. Oke. Benar. Menarik nih pembahasan mengenai gagasan. Nah, mungkin kita geser sedikit ngomong-ngomong soal gagasan nih, Pak. Gagasan itu kan dapat kita peroleh dari berbagai hal kan, Pak. Entah itu kita dari sering membaca dan sebagainya. Nah, di 2023 ini yang lagi populer banget, entah ini nanti seharusnya bisa berdampak baik kepada para mahasiswa, yang mana itu adalah membantu, yaitu adalah ChatGPT, Pak. Pasti kita sering dengar dengan kata ini ChatGPT, yaitu AI yang membantu dalam berbagai pertanyaan kita bisa terjawab. Bahkan sampai sekarang coding pun bisa kita tinggal ketik terus muncullah codingan itu. Nah, yang jadi mungkin permasalahan buat para pendidik yang mana adalah para mahasiswa itu memperoleh gagasannya dari hal tersebut, yang mana ini bukan hal yang baik kan, Pak, bener kan? Apalagi saat mahasiswa itu mencari cara cepat dalam tanda kutip, mungkin nggak tahu ya, ini bisa disebut nge-cheat. Ini pandangan Bapak gimana? Perspektif Bapak mengenai fenomena ini, Pak? Oke. Iya, Mas. Sangat menantang ya itu ya. Iya, benar. Di awal-awal itu banyak yang bahkan bilang dosen terancam di sini karena apa yang diajarkan dosen itu sudah ada di ChatGPT gitu katanya. Iya. Tapi belakangan kita bisa dijawabkan dengan mudah dan cepat. Terus ingin bisa kita dapatkan. Oke. Yang lebih penting adalah bahwa apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi itu? Apakah kita benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh ChatGPT itu? Iya. Apalagi kalau kawan-kawan mencoba menelusuri lebih jauh, mencoba memanfaatkan ChatGPT untuk kebutuhan inakurasi yang bisa kita dapatkan ketika kita mengandalkan kepada ChatGPT itu. Ketika dia tidak punya informasi tertentu di database-nya, dia mungkin menggali dari berbagai informasi yang mirip-mirip lainnya dan kemudian menyampaikan untuk memberikan kita informasi, padahal informasi itu salah. Iya. Saya ada kelompok riset sama kawan-kawan itu yang tempo hari itu nulis memberikan presentasi tentang gitulah. Dan yang kami uji itu Denny Caknan yang kami gali datanya. Satu kali itu kami mencari informasi itu dan ingin ngecek ChatGPT ini tahu seperti apa sih tentang lagu koplo ya. Kami Google who is Denny Caknan. Yeah. Di situ disebutkan bahwa Denny Caknan ini adalah penyanyi dari Jawa Timur dengan bahasa Jawa Osing gitu. Oh, okay. Banyuwangi. Padahal kalau padahal kalau kita tahu sebenarnya itu bahasanya itu cenderung Mataraman kan. Ya memang bahasa Arek tapi ada elemen Mataramannya gitu. Jadi kalau kita selalu mengandalkan pada ChatGPT,
ya kita bisa mendapatkan informasi yang sesalah itu kalau memang tidak mengamatinya. Jadi itu. Jadi yang kita tekankan ke mahasiswa juga adalah bahwa yang seperti itu ChatGPT mustahil dihindari. Ya, kita manfaatkan sejauh itu bisa membantu kita. Tapi untuk dasarnya, dasar pemahaman yang paling mendasar dalam kajian bahasa, misalnya untuk reading kita memahami cara membaca teks, atau kita memahami membaca reading between the lines, atau membaca yang implisit. Terus kalau untuk penerjemahan, kita juga perlu mengetahui hal yang semendasar struktur kalimat dan bagaimana struktur kalimat itu bisa diubah kalau memang kita perlukan dalam penerjemahan. Atau dalam menelaah karya sastra gitu, kita perlu memahami bahwa ketika kita menelaah, kita tidak hanya mengandalkan pada teks, tapi juga pengetahuan kita sebelumnya atau sumber-sumber lain di luar. Jadi hal-hal yang mendasar seperti ini harus diperkuat. Ini kutipan dari Spider-Man Homecoming itu ya. If you're nothing without it, then you don't deserve it. Itu yang waktu si Peter Parker diambil baju Spider-Man-nya karena dia terlalu mengandalkan itu, dan Tony Stark bilang, if you're nothing without it, then you don't deserve it. Jadi kalau kita ini tidak bisa apa-apa tanpa ChatGPT, ya mungkin kita nggak layak mendapatkan ChatGPT itu ya. Iya, benar-benar. Yang seharusnya ChatGPT itu diperuntukkan untuk membantu kinerja kita, malah jadinya kita terlalu bergantungan, dan itu bukan hal yang baik kan Pak ya? Benar. Nah, tantangan juga mungkin bagi para penerjemah, Bapak tentunya juga paham bahwasanya ChatGPT ini kan masih baru juga Pak ya. Entah dalam 1 atau 2 tahun ke depan bakal sepesat apa perkembangannya. Nah, yang jadi permasalahan mungkin di sini para penonton banyak yang berasal dari prodi bahasa Inggris juga. Nah, apakah nanti peran para penerjemah ini, Pak, bakal digantikan oleh mesin, atau malah dalam sisi positif malah memperingan pekerjaan kita di beberapa tahun ke depan? Nah, ini akan masih abu-abu nih. Bakal jadi gimana nih para penerjemah? Apakah nanti akan dibantu penuh sama AI, atau malah AI yang menggantikan peran penerjemah? Perspektif Bapak gimana? Oke, ini agak menantang ini ya. Benar, pertanyaannya menantang ini. Pertama, saya pikir yang tahu paling banyak soal ini adalah praktisi penerjemahan, Mas ya. Karena praktisi penerjemahan ini yang tiap hari tidak hanya menerjemahkan, tapi juga semakin banyak dijejali dengan pekerjaan penerjemahan yang bersinggungan dengan AI. Misalnya post editing, penerjemahan mesin translation post editing begitu kan sangat dekat dengan penerjemahan AI dan berbagai perangkat lainnya. Kalau secara ini ya, secara dari sudut pandang saya, kemungkinan untuk bisa pekerjaan penerjemahan untuk bisa diatasi oleh AI itu sangat mungkin ya. Tapi saya tidak bisa memprediksi kapan bisa terjadi seperti itu. Karena saya sampaikan sangat mungkin adalah karena database yang dipakai untuk mengembangkan AI semakin bertambah, dan kemampuan deep learning dari AI juga semakin meningkat dengan semakin banyak latihan itu. Dan penerjemah juga kita tidak bisa menghindari bahwa penerjemah juga ikut membantu di sini kan, karena pekerjaan machine translation post editing itu pada akhirnya setelah diterjemahkan oleh manusia dan kembali. Jadi ada berbagai hal yang memungkinkan pekerjaan penerjemahan itu tergantikan oleh mesin. Tapi dalam waktu tahun ke depan atau lebih,
atau mungkin bahkan 10, masih banyak wilayah penerjemahan itu yang tidak bisa dikerjakan oleh AI. Misalnya penerjemahan di bidang kreatif gitu ya, penerjemahan untuk film, untuk iklan atau untuk komik gitu. Ini hal-hal yang masih tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Dan juga penerjemahan yang sifatnya transcreation, seperti penerjemahan untuk materi-materi website yang kadang ketika menerjemahkan kita tidak hanya menerjemahkan tapi juga ikut menyaring isinya, dan pekerjaannya bersinggungan dengan pekerjaan copywriting, itu tidak bisa digantikan oleh mesin translation untuk saat ini. Jadi kemungkinan itu besar, dan karya sastra terutama ya. Kalau karya sastra gitu ya susah emang kalau digantikan mesin, Mbak ya. Betul. Dan kita juga membaca karya sastra itu bukan hanya untuk mengambil informasinya kan. Kalau teks yang sifatnya hanya informatif mungkin ya bisa dikerjakan dengan Google Translate gitu ya, atau AI yang lain. Tapi kita ini kan membaca karya sastra, mendengarkan lagu, film dan lain sebagainya itu kan untuk kenikmatan. Bukan hanya informasinya tapi juga momen menikmati itu dan untuk menghayatinya gitu. Jadi itu menurut saya tidak bisa digantikan oleh mesin dalam waktu dekat. Berarti saya bisa simpulkan untuk para mahasiswa yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di prodi sastra Inggris atau prodi pendidikan bahasa Inggris dan sebagainya, masih ada banyak harapan untuk kalian bisa berkembang pada industri ini. Benar kan Pak ya? Betul. Oke, betul. Nah teman-teman nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi mengenai pendidikan, saya ingin mengatakan bahwa untuk kalian yang ingin bertanya kepada Pak Wawan mengenai pandangan beliau mengenai perspektif tentang pendidikan dan sebagainya, silakan DM saja. Di sepanjang kita ngobrol tadi Pak, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang nantinya mungkin di akhir sesi akan saya bacakan. Nah, saya nih tanya ke Pak Awan. Dulu kenapa milih Universitas Macung, Pak? Sebagai hal pertama yang ingin Bapak ajar mungkin. Alasannya apa, Pak? Oh iya. Iya, kalau awalnya saya melihat Universitas Macung ini universitas yang baru ya waktu itu ya. Berdirinya tahun 2007 gitu ya. Dan sangat saya lihat kurikulumnya dan dengar dari beberapa kawan, sangat dinamis. Dinamis, bukan hanya di prodi yang sifatnya teknologi atau sains, tapi juga di ilmu sosialnya, humaniora, ada sastra Inggris sama bahasa Mandarin. Itu sangat dinamis, terus responsif dengan berbagai perubahan, baik itu di dunia kerja maupun di keilmuan. Jadi itu tempat yang memungkinkan saya berkembang dan memungkinkan saya menyumbangkan hal-hal yang mungkin tidak lazim di praktek pendidikan, tapi sebenarnya akan bermanfaat buat mahasiswa kalau mereka menguasainya gitu. Jadi itu sih dinamisnya Universitas Macung itu yang membuat saya tertarik untuk ke sana pertama kalinya. Nah, yang menarik lagi nih untuk para penonton live kita kali ini, mungkin nih Bapak mau ngasih sedikit nih kenapa mungkin untuk para penonton yang masih SMA sekarang dan bingung nih Pak, kira-kira pengen kuliah di mana nih yang enak. Mungkin Bapak bisa nih sedikit ngobrol tentang kenapa sih harus Universitas Macung, atau apa yang buat Universitas Macung ini unggul daripada universitas lainnya. Kira-kira kenapa Pak?
Oke, baik. Kalau yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan yang masih SMA, baik yang ada di Jember mungkin saat ini atau nantinya akan ke Malang, Oh, dimanapun, siap-siap, ya, Pak. yang dinamis dengan uh, kita juga tidak mengandalkan pada mengajar mahasiswa kemampuan-kemampuan teknis atau kemampuan teoritis yang ada di Iya, bidang masing-masing, tapi uh, ada penguatan di pendidikan karakter. Jadi salah benar. satu ciri utamanya Universitas Macung itu di bagian pendidikan karakternya, gitu ya. Iya, Jadi pertama ada spirit kewirausahaan karena memang universitasnya didirikan oleh orang-orang yang kebanyakan wirausahawan, iya, dan kemudian itu dimunculkan dalam kesehariannya. Jadi kewirausahaan itu, spirit kewirausahaan itu satu soft skill atau karakter yang selalu kami coba tumbuhkan di kalangan mahasiswa. iya, Uh, dan yang lainnya adalah ada berbagai kegiatan yang tujuannya adalah untuk membangun karakter unggul buat mahasiswa. Ya, mulai dari bertanggung jawab, iya. keberanian menyampaikan gagasan, Oke, dinamis, sambil tetap ramah dan menyenangkan, benar-benar. dan ini satu spirit untuk tidak takut menghadapi berbagai masalah atau bahasanya sekarang adalah resilient. Resilience. Jadi kegigihan itu ya benar-benar satu karakter yang kami coba tumbuhkan ke mahasiswa, dan saat ini kita tahu di era pasca pandemi itu Iya, ketika perubahan begitu cepat dan ada banyak tantangan dalam berbagai ya berbagai aspek kehidupan, kegigihan sebelum kita berkembang kita perlu survive dulu, dan itu kami coba tumbuhkan di mahasiswa oke. sendiri, karena kita itu adalah salah satunya prodi sastra Inggrisnya di Universitas Macun itu memiliki kurikulum yang flavornya digital, creative, and recreative. Iya, Jadi kita benar-benar embrace teknologi digital, dan itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perkuliahan, dan kemudian kreativitas itu jadi elemen yang penting di sana. Jadi bukan hanya kuliah bahasa Inggris untuk melakukan analisis terhadap karya sastra atau analisis teks, tapi juga kreatif, menciptakan teks yang bermanfaat dan juga bisa menyampaikan gagasan gitu. Dan rekreatifnya adalah berbagai hal yang mungkin dianggap orang sebagai ya suka-suka, rekreasi gitu ya, iya. seperti game atau film gitu. Hmm, Itu menjadi bagian yang kami anggap serius. oke, Itu bagian dari industri yang tidak terpisahkan saat ini. Jadi digital, creative, and recreative itu adalah ini kami, flavor kami. flavor. Dengan ya harapannya mahasiswa lulus dari prodi sastra Inggris ini bisa menawarkan satu hal yang berbeda daripada yang lulus dari prodi sastra Inggris di tempat lain. Oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian, semisal mau daftar nih, kemana, Pak? Oke, Misalkan mau daftar. kalau baik Mas, kalau mau mendaftar silahkan ke ininya, websitenya Universitas Macung, Iya, ada Macung oke. machung.ac.id. Iya. Kalau mau spesifik ke link pendaftarannya ada PM pendaftaran mahasiswa baru, pmb.macung.ac.id. Oke, nah mungkin kalau semisal kalian masih bingung, nanti Minver akan share flyernya setelah live ini berlangsung, karena sepertinya kalau saya tambahkan gambar pada live kali ini kayaknya belum bisa deh Pak. Nah, Oh, nanti Minver akan unggah di story detail dari pendaftarnya seperti apa, dan semisal kalian ingin berminat, mungkin saudara kalian, teman-teman kalian, atau bahkan adik kalian yang sekarang masih SMA dan bingung mau ke universitas mana. Nah, Universitas Macung ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif nih buat kalian untuk mendaftar kuliah. Bener nggak, Pak? betul, Betul sangat betul. sekali. Oke, siap, siap, siap. Nah, uh,
bahas masalah keterampilan yang Pak Wawan tadi sempat singgung nih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari para penonton, cukup banyak. Ada mungkin saya pilih 1 sampai 3 pertanyaan yang bisa Bapak jawab nantinya. Saya bacakan Pak ya. Pak, kira-kira saat kita uh, sekarang jadi mahasiswa, keterampilan seperti apa sih yang bakal kita butuhkan nanti saat di dunia kerja? Itu Pak. Oke, saya Oke, baik. Kalau keterampilan di sini yang dimaksud adalah keterampilan praktis, ya. sepertinya agak sulit menentukan karena keterampilan praktis di era digital ini kan seperti tadi saya sampaikan cepat sekali berubahnya. Ya. Sekarang kemampuan menulis SEO misalnya Benar. bermanfaat. Bulan depan atau tahun depan ketika algoritmanya Google berubah, akan berubah lagi SEO-nya. Iya. Jadi berbagai hal-hal yang teknis akan banyak berubah. Kita harus mengikuti hal-hal yang teknis kalau ada waktu. Paling tidak tahu saja. Tapi kemudian kalau ingin menguasai ya silahkan menguasai kalau ada waktu. Tapi yang lebih penting bukan skill-nya yang secara hard skill, tapi skill dasar dan soft skill-nya. Skill dasar di sini adalah skill dasar di masing-masing bidang yang kita yang kita kuasai. Kalau di sastra dan pendidikan ada ilmu bahasa atau membaca. Kalau di bidang sastra kemampuan menikmati bacaan itu penting. Jadi, hal dasar itu yang penting pertama. Yang kedua, soft skill yang diperlukan saat ini adalah pertama adaptabilitas. Embrace hal-hal baru, menerima hal-hal baru dan mencoba hal-hal baru. Adaptabilitas yang pertama. Ini etos yang perlu tetap dikembangkan yaitu divergensi ini ya, kesadaran akan divergensi. Kita perlu merangkul hal-hal di luar bidang yang secara spesifik kita pelajari. Misalnya untuk mahasiswa sastra Inggris gitu ya, kemampuan yang lain yang perlu dipelajari adalah mungkin dasar statistika misalnya, atau kemampuan dasar teknologi informasi, kemampuan coding sedikit-sedikit itu perlu. Di luar itu hal-hal yang seperti itu perlu dikembangkan. Dan dua hal ini yang menurut saya perlu dikembangkan. Pertama, hard skill dasar yang menjadi fondasi untuk bidang kita, dan kedua soft skill untuk memungkinkan kita terus beradaptasi, karena memang terus kita alami itu kita. Dan kalau kita tidak memiliki adaptabilitas atau etos dinamis, ya kita akan kesulitan menghadapi itu. Semuanya akan terasa menyesakkan gitu ya. Menyesakkan, benar banget Pak. Iya. Jadi kurang lebih itu sih Mas. Ya. Oke, siap. Pasti semoga membantu jawabannya. Nah, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada yang bertanya, saya kuliah 4 tahun di biologi, tapi setelah lulus malah tertarik di bidang bahasa. Apakah ini hal yang bagus atau tidak saya melanjutkan minat saya di bidang bahasa? Jadi gimana nih menurut Bapak? Kuliah lama-lama di biologi, malah setelah lulus terjunnya ke bahasa dan ingin fokus di situ. Ini apakah hal yang baik atau enggak menurut Bapak? Oke.
kalau kita melihatnya dari sudut pandang divergensi tadi sangat sangat tidak masalah ya. Oh, Kuliah 4 tahun di dunia biologi tadi itu pasti ada manfaatnya di bidang bahasa. Contoh oh iya. sederhananya itu, saya hari ini di kampus Universitas Matu ngajar popular literature. Hmm, Kebetulan yang sastra populer yang saya ajar hari ini adalah fiksi ilmiah. oke. Satu tokoh terkenal di fiksi ilmiah itu namanya Michael Crichton, Iya. orang yang menulis Jurassic Park, Oh, Kongo, dan tahu, lain tahu. sebagainya. Iya, Pak. Itu yang punya license, tapi kemudian memilih untuk menekuni bidang sastra karena dia punya teknik yang akan paling bagus kalau dalam bentuk fiksi. Hmm, Jadi hmm. ada yang seperti itu. Oke. Terus di dunia penerjemahan itu tidak sedikit orang dari bidang lain yang akhirnya serius di bidang itu. Di Malang itu saya tahu ada 2 orang yang benar-benar dari bidang lain yang menjadi penerjemah serius gitu ya. Yang Oke. satu dari bidang ilmu administrasi dan Hmm. kemudian serius menjadi penerjemah dan sampai berhasil. Satunya Ya. lagi kalau nggak salah biologi. Kalau nggak biologi ya fisika begitulah. Oh, Dan oke. menjadi penerjemah akhirnya. Jadi penerjemah sekarang. Oke, Iya, oke. iya. Itu kalau inginnya di industri ya. Hmm. Tapi kalau inginnya kemudian menjadi dosen atau akademisi, saat ini kita masih di bawah aturan linearitas itu ya. Dibutuhkan uh, keahlian pendidikan Iya. yang linear antara S2 dan S3-nya terutama. Oke. Kadang-kadang ditarik juga sampai S1. Jadi kalau Akademik. inginnya di akademisi, Hmm. ya dituntut paling tidak selaras ya, Iya. selaras. Kalau ilmu alam ya ilmu alam, seterusnya Hmm. gitu. Tapi ya lagi-lagi divergensi itu diperlukan Hmm. dan saat ini mungkin Iya. linearitas masih menjadi aturan, tapi bukan tidak mungkin pada saatnya nanti linearitas itu tidak akan menghambat orang yang ingin jadi akademisi. Oke. Jadi masih memungkinkan Pak ya untuk meneruskan minat tersebut meskipun dia basicnya bukan di bahasa dari awal. Betul. Lagian juga kan masih muda ya, baru lulus Benar. S1, Iya. paling 23, 24 gitulah ya. Benar, Padahal benar kalau pasti. katanya orang-orang itu usia 30 itu kita bisa reinvent ourselves. Usia 40 itu reinvent ourselves, masuk ke bidang lain gitu kan katanya sekarang. Iya benar. Mumpung Jadi masih muda. ya, Mumpung. ya bisa dibilang masih muda lah kalau 20 sekian gitu ya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Semoga membantu jawabannya dan dapat banyak inspirasi. Nah, move ke pertanyaan selanjutnya ini sepertinya menarik nih, Pak. Pak Wawan, sebutkan dong 3 buku favorit Bapak apa? Favorit saya ya, 3 buku banyak favorit. sih. Oke. Kalau cuma 3 kok agak sulit ya. Iya, buku yang paling paling akhir saya baca aja lah. Iya. Oke. Yang menurut saya sangat bagus. Ada satu buku Creating Room to Read. Ini buku dari John Wood. Oke. Orang ini dulunya kerja di Microsoft kalau nggak salah, tapi kemudian keluar dan mendirikan organisasi nirlaba yang mengumpulkan dana untuk digunakan mendirikan perpustakaan-perpustakaan seluruh dunia. Iya. Itu yang baru saya baca beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu lah. Iya. Itu Benar-benar. satu, Creating Room to Read dari John Wood John namanya. Wood. Yang kedua novel yang belum lama ini saya baca lagi, itu ada novel judulnya Samaran. Samaran. Samaran ini iya novelnya Dadang Ari Murtono, penulis dari Jawa Timur, dari Mojokerto. Oh, Novelnya menarik tentang satu masyarakat di tengah hutan gitu, iya. yang terpisah dari komunitas lainnya, tapi kemudian mengalami berbagai masalah, mengalami kalau dulunya orang Samaran ini hidup secukupnya, mengambil dari alam secukupnya, kemudian orang luar datang membawa konsep tentang uang dan akhirnya ya menjadi geger lah di desanya itu. Dan yang ketiga
satu buku non fiksi yang saya baca beberapa minggu lalu tentang Nawi Ismail. Nawi Ismail ini sutradara film uh, zaman ya pasca kemerdekaan sampai 80-an lah. Dia ini yang menyutradarai film-film awalnya Warkop DKI, Dono Kasino Endro, dan kemudian filmnya Benyamin Sueb, dan film-film konyol lainnya gitulah. Kita menganggap dari film-film yang terasa receh itu. Iya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan pribadi saya, Pak ya. Saya ini sedikit penasaran. Tadi sempat lihat Instagram Bapak dan Bapak sempat post buku menarik yang saya lihat itu sepertinya masih relate dengan pembahasan kita kali ini, yaitu buku karya dari Peter Fleming yang berjudul Matinya Perguruan Tinggi. Dan Bapak sempat bahas cukup mendalam juga di caption. Nah, kira-kira bisa bahas sedikit nggak Pak mengenai buku tersebut? Sepertinya saya kira masih relate dengan pembahasan kita kali ini mengenai pendidikan. Gimana menurut Bapak? Oke. Ini buku yang sangat kritis ke pendidikan saat ini. Ya. Jadi agak lucu juga ya, membahas buku yang mengkritik pendidikan, sementara saya tadi barusan menawarkan link untuk kuliah di kampus saya. Tapi pada prinsipnya buku ini berbicara tentang terlepas dari banyaknya kemajuan yang didatangkan oleh pendidikan tinggi, ada tren-tren tertentu dalam pendidikan saat ini yang dianggap oleh Peter Fleming ini berbahaya. Berbahaya tidak hanya kepada para dosen yang bekerja di universitas, tapi juga kepada mahasiswa pasca sarjana dan masyarakat secara umum. Bahayanya di sini adalah sebegitu besarnya ketergantungan banyak universitas di Amerika dan Inggris, studi kasusnya di Amerika dan Inggris, kepada yang namanya pemeringkatan atau ranking. Dan pemeringkatan itu pada akhirnya mengarah ke berbagai hal yang bisa dibilang tidak etis dalam dunia pendidikan. Jadi itu kurang lebih yang dibahas. Misalnya ketika ranking itu menuntut agar universitas itu tingkat publikasinya tinggi, tingkat publikasi dosen-dosennya tinggi. Nah, banyak universitas yang merespons itu dengan cara mendorong dosennya untuk menerbitkan tanpa peduli bahwa penerbitan ini akhirnya mengarah ke jurnal-jurnal yang sifatnya predator, yang hanya mengeruk uangnya penulis dan lain sebagainya. Jadi itu ada praktek-praktek di perguruan tinggi Amerika dan Inggris yang dalam pandangan Fleming ini menunjukkan matinya universitas. Padahal universitas itu dulunya digagas sebagai satu tempat yang demokratis, tempatnya orang belajar berbagai hal untuk dalam bahasa Indonesia itu untuk menciptakan manusia seutuhnya gitu ya. Tapi pada kenyataannya banyak yang melenceng dari tujuan mulia itu. Oke. Menarik banget pembahasan ini. Nah, tadi saya sempat lihat juga bahwa Pak Wawan ini cukup aktif di YouTube, banyak mereview beberapa buku. Nah, mungkin pertanyaan saya nih Pak, kira-kira terutama nih buat para mahasiswa yang sekarang mungkin sedang mengenyam pendidikan di bidang bahasa, yang pada faktanya mungkin masih banyak nih para mahasiswa, meskipun mereka mengenyam pendidikan di bahasa, tapi masih banyak dari mereka yang kurang suka membaca. Nah, kira-kira nih ada saran nggak? Kira-kira buku yang harus kita baca agar kita mulai tertarik untuk membaca buku itu, kira-kira buku seperti apa nih Pak? Nah,
ini yang tidak ada kuncinya, Mas. Maksudnya tidak ada cara cepatnya. Oke. Nah, saya ingat kawan saya dulu, kawan saya dosen macung Ron Ron Keller, Iya. dia itu bilang, if you don't like reading, probably you just haven't found the right book. Jadi kalau kita nggak suka baca, mungkin kita memang kebetulan belum menemukan buku yang memantik minat kita itu. Ya. Iya. Nah, saran sekarang adalah untuk memantik itu, bagaimana caranya? Ya baca dulu apa yang ada, apa yang bisa kita jangkau. Iya. Mungkin cepat atau lambat kita akan sampai ke buku yang benar-benar memantik kita untuk suka membaca itu. Dan kalau di universitas di Prodi Sastra Inggris tempat kami itu ada mata kuliah extensive reading yang prinsipnya adalah untuk membuat mahasiswa ini membaca sebanyak-banyaknya hal yang dia sukai, bukan membaca intensif untuk mendapatkan makna, tapi untuk bersenang-senang saja. Karena dari membaca bersenang-senang itu pertama kita mungkin akan menemukan hal yang kita minati, yang akhirnya membuat kita suka membaca. Dan kedua, kita akan secara implisit belajar bahasa Inggris dari sana. Oke. Samanya seperti saya dulu saya tuh cenderung malah nggak suka baca, Pak. Bener seperti yang Bapak bicarakan, belum menemukan buku yang kita sukai. Nah, dulu tuh saya malah awal suka membaca karena novelnya Dylan, Pak. Itu yang jadi pemantik saya sampai sekarang suka baca karena novel itu. Jadi saya itu novel pertama yang saya baca dan akhirnya keterusan sampai buku ketiganya, yang mana itu mengantarkan saya ke buku-buku lainnya. Jadi akhirnya mulai suka pinjam novel di perpustakaan atau buku lainnya. Malah dari novel Dylan itu cukup keren sih, Pak. Betul. Kita nggak tahu ya datangnya hidayah itu dari mana ya. Benar sekali, Bapak. Ada aja jalannya. Nah, selain itu teman-teman, Pak Wawan ini juga pernah menerbitkan buku, Pak, ya, yang berjudul Ekskavasi Menggali Lirik Menemukan Puisi. Itu keren banget judulnya, Pak. Bisa diceritakan sedikit nggak, Pak? Itu buku mengenai tentang apa, Pak? Oh iya. Jadi ini buku yang isinya kumpulan terjemahan lagu-lagu kesukaan saya, plus ada essay-essay pengantar untuk setiap terjemahan itu. Oke. Silakan di-download gratis itu. Sudah saya download tadi, Pak. Masih belum saya baca. Oh, siap. Setelah ini saya baca. Sudah saya download tadi. Oke. Keren sekali bukunya. Nah, kita lanjut teman-teman. Beberapa pertanyaan yang akan Pak Awan jawab nih. Nah, Pak, ada pesan atau saran nggak kira-kira yang mungkin Bapak bisa berikan kepada mahasiswa untuk memaksimalkan pengalaman perkuliahan mereka dan mempersiapkan diri untuk masa depan? Oke. Pertama mungkin kita perlu memperkuat fondasi kita. Kita perhatikan tren yang ada di luar. Itu pertama. Terus yang kedua adalah kita perlu memanfaatkan semua yang ada, teknologi yang ada, mulai dari digital yang sederhana sampai AI. Tapi kita perlu memperkuat dasar-dasar kita juga. Seperti tadi, if you're nothing without it, then you don't deserve it. Benar. Dan yang ketiga, kita perlu melakukan divergensi, mempelajari hal-hal yang di luar bidang kita. Oke. Siap. Terima kasih. Anyway, teman-teman, aduh, udah nggak kerasa, udah jam 8 lebih aja ini, padahal pembahasannya masih seru banget. Dan sebenarnya saya juga kepo nih mengenai perspektif Pak Wawan mengenai banyak hal, tapi kita terkendala waktu. Nah, sebelum sesi ini berakhir, mungkin sedikit disinggung lagi, Pak, mengenai kira-kira kalau mau daftar ke Universitas Macung harus kemana? Mungkin bisa disinggung lagi, Bapak. Oh iya, kalau mau daftar ke Universitas Macung, silahkan ini di komen yang
yang di pin ini, pmb.macung.ac.id. Oke. Itu IG-nya perlu di searching juga, ada @english.umc. Silahkan mampir ke sana biar tahu bagaimana kita bermain-main di Prodi Sastra Inggris, dan ya banyak hal yang menurut kami sangat cocok untuk mahasiswa saat ini yang butuh tantangan, butuh adaptability, dan berani menghadapi hal-hal yang di luar di luar ekspektasi kita. Oke, siap-siap. Nah, mungkin kalau kalian masih bingung juga, setelah ini Minfor akan unggah di story, atau mungkin kalian bisa langsung tanyakan ke Instagram Pak Wawan yang sudah saya sematkan nih, Wawan nih. Jadi jangan sungkan untuk bertanya mengenai pendaftaran ke Universitas Macung kepada Pak Wawan, ataupun mungkin bisa juga kalian tanya-tanya mengenai dunia perkuliahan nih, langsung kepada Pak Wawan, kepada pakarnya. Gitu Pak ya. Siapa? Nah, teman-teman juga saya ingatkan, apabila kalian ingin nih menerjemahkan dokumen-dokumen legal, dokumen tersumpah ataupun non tersumpah, bisa kalian terjemahkan ke translation transfer. Apalagi kalau kalian mau berkuliah ke luar negeri, pasti membutuhkan penerjemahan dokumen. Bisa juga ke translation transfer, menjemahkan ijazah, KTP, KK, dan sebagainya. Jadi gitu teman-teman. Oke Pak, mungkin ada satu kata, dua kata kepada penonton kita sekarang nih Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan di Transition Transfer yang telah mengundang saya buat ngobrol di sini, dan makasih juga tahun kemarin jadi host buat mahasiswa Macung yang magang di penerjemahan. Oh iya benar. Terima kasih banyak buat kesempatan belajar yang diberikan, dan kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di sini, atau mampir ke IG kami di english.umc. Terima kasih. Oke, siap. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wawan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Transfer Talk di episode 3 kali ini. Semoga di kemudian hari kita bisa kolaborasi lebih lagi Pak ya. Mungkin entah nanti dari mahasiswa Macung yang ingin magang di perusahaan kami sangat terbuka lebar, ataupun kolaborasi lainnya. Gitu Pak. Siap. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu Transfer Talk episode 3 kali ini. Semoga di Transfer Talk berikutnya kita bisa menghadirkan narasumber yang keren lagi. Pak Awan, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Terima kasih kembali. Oke, saya izin untuk menutup live Instagram kita kali ini Pak ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Transfer Talk berikutnya. Dadah.